Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hala yahulu haulan. Haul dalam zakat artinya harta yang sudah disimpan 1 tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menyimpan tabungan 100 juta, syaratnya pertama haul, sudah dipegang selama 1 tahun. Ini kalau dilihat dari wajahnya nampaknya tabungannya paling sedikit ini 100 juta. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Jadi syaratnya al-milkul tam, kepemilikannya penuh, bukan musyarakah berkongsi, bukan hutang. Yang kedua adalah haul, sudah sampai 1 tahun. Jadi haul artinya 1 tahun meninggalnya guru, biasanya guru-guru mursyid, ulama-ulama diperingati. Perbuatan ini dikritik. Untuk apa mengenang orang yang sudah meninggal dunia? Maka perbuatan itu katanya bid'ah. Kalau bid'ah berarti dhalalah. Kalau dhalalah berarti masuk neraka. Kalau haul ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang juga masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Di Saudi Arabia ada museum. Nama museumnya Museum Syekh Ibni Utsaimin. Di dalamnya ada kacamata Syekh Ibnu Utsaimin. Di dalam museum itu ada pena yang dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin waktu mengajar. Untuk apa museum itu dibangun? Gunanya untuk mengenang ulama. Kenapa haul bid'ah? Kenapa membangun museum tidak bid'ah? Padahal dua-duanya adalah mengenang ulama. Di Saudi Arabia dibuat acara. Judul acaranya Usbu' Muhammad bin Abdul Wahhab. Seminggu 7 hari 24 jam kali 7 mengenang jasa-jasa Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabiyah. Artinya apa? Haul kita ini cuma 1 hari. Jadi kalau 1 hari bid'ah, kalau 7 hari sunnah. Saya mau memberitahu kepada orang yang kurang paham, kita kasih paham. Yang gagal paham, kita pahamkan. Yang susah itu adalah orang yang cari makan dari gagal paham. Kalau paham dia tak makan. Maka pada kesempatan ini ada orang-orang yang tidak mau makan ikan. Dikasih ikan, kata dia, saya pantang makan ikan. Nanti saya alergi, kulit saya gatal-gatal. Kasih makan ikan toman, tak mau. Kasih makan ikan patin, tak mau. Kata dia pantang makan ikan. Tapi ketika ikan itu di blender, dicampur tepung, dimakan habis 2 mangkok. Namanya empek-empek kapal selam. Haul bid'ah. Tapi membuat seminggu seminar boleh, membuat museum boleh. Haul dengan seminar dan museum isinya sama-sama mengenalkan ulama kepada anak bangsa. Ulama yang mau kita kenalkan ini tidak perlu dikenalkan manusia karena dia sudah masyhur di langit, tapi anak cucu kita perlu tahu. Abdul Somad tidak bisa menceritakan hidup Syekh Aidarus selama 63 tahun. Dari tahun 1926 sampai 1989. 63 tahun mau diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun. Tak mungkin. Siapa yang mau kenal Syekh Aidarus, maka bacalah buku yang ditulis oleh Ustadz Dr. Afrijon Effendi LCMA, alumni dari Pondok Pesantren Darussalam, alumni dari Al Azhar Kairo, alumni S2
dari Ma'had Lughah Arabiyah Khartoum, Sudan, alumni dari Universitas Lupo S3 tadi. Beli buku ini, dapatkan segera. Ingat, persediaan terbatas. Ambo baru mengiklankan, masalah berapa persen untuk Ambo belum kami bahas. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesempatan iko Ambo indak sanggup berceramah, sebab yang hadir iko buya-buya awak, profesor-profesor, tuan syekh. Ambo hanya membacakan nan Ambo inge dari buku yang ditulis oleh Dr. Afrijon, dan Ambo tambah sekete-sekete. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari? Pada kesempatan ini Ambo batasi dalam 7. Bagi adik-adik yang mencatat, tolong tulis 7 pelajaran dari Syekh Aidarus bin Abdul Ghani Al-Kampari. Kira-kira yang 7 itu bisa diingat apa enggak? Belum sampaikan mana mengingat. Tolong adik-adik diingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Nan pertama, bahwa Syekh Aidarus tidak menjadi generasi penikmat. Beliau generasi pejuang. Padahal kalau mau jadi generasi penikmat bisa, karena ayahnya ulama besar, namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Dia mendapat irsyad dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi mengambil baiat tarekat, menjadi mursyid dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi berguru kepada Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Itulah kenapa nama tarekat ini tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, karena di dalam silsilahnya ada namanya Syekh Khalid Diyauddin Al-Kurdi An-Naqsabandi. Dari Syekh Khalid kepada Syekh Abdullah Afandi, dari Syekh Abdullah Afandi kepada Syekh Sulaiman Al-Quraimi, dari Syekh Sulaiman Al-Quraimi kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi kepada Syekh Aidarus, kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Yang tak percaya silakan buka buku halaman 5. Tapi yang ada di dinding itu beda dengan yang Ustadz sebutkan. Di situ ada 2 silsilah, dari Syekh Abdul Ghani kepada Syekh Sulaiman Zuhdi ada 2. Karena orang tarekat makin banyak nama silsilah, makin banyak barokah. Dalam silsilah tarekat tak sama dengan nasab, tak sama dengan sanad dalam qiraat dan dalam hadis. Kalau dalam sanad hadis, semakin sedikit sanad lebih bagus, namanya sanad ali. Sedangkan kalau banyak namanya sanad nazil. Sedangkan dalam silsilah tarekat semakin banyak maka semakin banyak barokah. Itu nanti kalau ada yang mempertanyakan, kenapa antara Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dengan Syekh Sulaiman Zuhdi ada 2 mursyid, kenapa yang satu mengatakan langsung? Karena beliau ihtiram, hormat, takzim kepada guru-guru. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil pelajaran, memuliakan guru-guru mursyid kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayahnya ulama besar, ulama yang disegani, ulama yang datang dari Aceh, Syekh Mudawali, mengambil tarekat kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Tapi anaknya tidak menjadi generasi penikmat, tapi generasi pejuang. Ini yang mesti kita tanamkan ke anak-anak kita. Banyak bapak, ayahnya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Maka kita mesti mendidik anak-anak kita, jangan sampai mereka menjadi generasi penikmat.
Apakah Bapak Ibu siap mendidik anak-anaknya menjadi generasi pejuang? Maka masukkanlah ke pondok pesantren Darussalam Kabun sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendidikan yang bisa membuat anak berjuang tinggal satu: pondok pesantren. Sekolah masuk dari pagi, keluar siang, cabut, game online, nonton TV, rusak anak-anak kita. Maka kenapa Syekh Aidarus besar? Karena dia tidak membawa nama besar ayahnya, Syekh Abdul Ghani. Riau itu adalah muaranya tarekat. Semua tarekat-tarekat dari Aceh turun ke bawah, Sumatera Utara turun ke bawah, Riau Lingga, itu semua sanadnya adalah dari Riau. Ustadz Somad karena ceramah di Riau dia bilang Riau, bukan basa-basi, memang begitu kenyataan. Sumatera Utara ada tarekat paling tua, namanya tarekat Naksabandiyah. Siapa mursyidnya? Mursyidnya adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan itu dari mana? Dari Rokan Hulu, dari Riau. Lalu kemudian ada seorang sultan Langkat, namanya Sultan Musa. Sultan Musa memuliakan muridnya, lalu dia minta tuan guru untuk pindah ke sebuah tanah. Lalu kemudian ketika tuan guru sampai ke tanah itu, dipejamkannya matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Nak kemana? Besilam. Kita naik ke atas Aceh, tarekat Naksabandiyah. Semua silsilah Naksabandiyah di Aceh itu diambil dari Syekh Mudawali Labuhan Haji. Syekh Mudawali dari mana mengambil tarekat Naksabandiyah? Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari itu orang mana? Al-Kampari dari Kampar. Al-Minkabawi, Minangkabau. Dari Makkah, Al-Makki. Dari Madinah, Al-Madani. Dari Kampar, Al-Kampari. Dari Kabun, Al-Bustani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling payah kalau pakai ujung-ujung ini adalah kalau dari Kampar Al-Kampari, kalau dari Padang Al-Fadani. Tapi Ustadz Nixon payah, Rokan Ompek Kotowi. Nah, itu agak payah. Sekarang kita pergi ke Kepulauan Riau. Saya pergi ke Batam. Silsilah tarekat Naksabandiyah orang Batam, orang Kepulauan Riau. Dari mulai Sungai Kampar tembus ke Penyalai sampai ke Batam, sampai ke Malaysia. Itu silsilah tarekatnya dari mana? Saya pergi ke Batam, saya tanya, Tuan Syekh tarekatnya dari mana? Dari Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang dari siapa? Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai dari mana? Dari Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin Deli dari siapa? Dari Syekh Ismail bin Ahmad Al-Minkabawi Simabur. Syekh Ismail dari siapa? Dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi dari siapa? Dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naksabandi. Bisa diingat? Kalau tuan ke Pulau Penyengat, jangan lupa beli ikan. Memang susah untuk mengingat kalau awak belum sarapan. Jangan khawatir. Yang tidak bisa mengingat, tonton ulang ceramah Ambo di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Iklan itu memang sesudah 10 menit bawa masuk. Kesimpulannya, dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Kepulauan Riau, sanad silsilah tarekat berasal dari Riau, bumi lancang kuning. Bangga tidak jadi orang Riau? Saya kedatangan tamu dari Jawa. Orang tamu ini bertanya ke Ambo, Ustadz, tolong Ustadz ceritakan
silsilah keilmuan orang Riau. Lamu ambut temonong. Silsilah Sahih Bukhari ndak dapat. Silsilah qiraat ndak dapat. Untung ada tarekat. Tarekat kola yang menyelamatkan awak. Bisa awak menyambungkan nasab silsilah awak ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kalau ndak ada Syekh Ja'far Pulau Godang. Cuba kalau ndak ada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Cuba kalau ndak ada Syekh Abdul Wahab Rokan. Ditanya orang ambo, coba Ustaz sebutkan silsilah keilmuan orang Riau. Terpaksa ambo jawab, lancang kuning belayar malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, iko poinan pertama, jangan jadikan anak kita manja, tapi kan jadikanlah dia pejuang. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari membuat anaknya menjadi pejuang. Itulah dia Syekh Aidarus. Syekh Aidarus tidak ingin anaknya manja, diterbangkan ke Kairo Mesir. Itulah dia Buya Alaidin At-Tari. Kalau mau Buya Alaidin bisa hidup tenang, nyaman, tak perlu pergi ke Mesir. Buya Alaidin tidak mau anaknya menjadi penikmat, dikirim ke Kairo. Itulah dia Ustadz Amal Fatullah yang sekarang berjuang di DPRD Provinsi Riau. Mudah-mudahan beliau, tunggu, ini bukan iklan gubernur, bukan. Tapi kalau diambil KPU enggak apa juga. Kepoinan pertama, jangan jadikan anak kita manja. Maka kalau anak kita mau baik, supaya dia berdikari, maka masukkan dia pondok pesantren. Datang bersama kita Habib Haidar bin Syihab. Beliau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta Nabi dan para keturunan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua, Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari menuntut ilmu dari berbagai macam ulama di Kabupaten Kampar, di Payakumbuh, di Pariaman. Tapi yang paling lama selama 11 tahun itu adalah di Labuhan Haji, Pondok Pesantren Darussalam, di bawah asuhan langsung Syekh Mudawali. Syekh Mudawali punya anak, doktor pertama usul fikih di Al-Azhar, namanya Syekh Muhibbuddin Wali, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Anak-anak Syekh Mudawali menganggap Buya Aidarus sebagai abang mereka, karena Syekh Aidarus tidak hanya sebagai murid, tapi juga sebagai staf, sebagai asisten, sebagai orang kesayangan, sebagai keluarga. Itulah kenapa hubungan yang sangat erat. Berapa lama belajar? 11 tahun. Apakah santri Darussalam siap dikabun 11 tahun? Untungnya ndak spontan, siap gitu. Pas siap 6 tahun balik. Alhamdulillah, Syekh tidak menerapkan sulitnya hidup dia ke anak-anak kita. Di Darussalam Kabun, Darussalam Kabun Buya 6 tahun apa 7? 7 tahun. Tamat dari Darussalam Kabun, fikih dari mulai matan takrib, naik Fathul Qarib, naik I'anatul Talibin, naik mahalli. Adapun dalam bidang tasawuf, bertarekat Naqsabandiyah. Adapun dalam bidang bahasa Arab, dari mulai matan Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, 1000 bait Imam Malik, Alfiyah Ibni Malik, 1000 bait Ibnu Malik diajarkan di sini. Maka ibu bapak, masukkan anak-anak kita ke pesantren Darussalam, alim dalam bidang fikih, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Insyaallah selamat dari liberal, selamat dari sekuler, selamat dari Syiah, selamat dari Wahabi, selamat dari Khawarij, selamat dari game online, dan selamat dari pinjol. Ini sekarang anak-anak di luar ini semuanya online, belajarnya online. Kalau sudah lulus, kerjanya online. Dapat duit, main judi online.
lagi waktu kosong main game online. Duitnya dapat dari mana? Pinjaman. Mau jadi apa? Maka tidak ada solusi lain. Solusinya tinggal benteng satu-satunya, pondok pesantren. 1926 Syekh Aidarus lahir. Lalu ke beliau menuntut ilmu. Setelah itu dia pulang tahun 1926, 36, 46. Maka ketika berumur 30 tahun, ketika sudah lengkap umurnya untuk memimpin, beliau mursyid sekaligus pimpinan pondok pesantren. Banyak mursyid tapi tak punya pesantren, banyak punya pesantren tapi tak mursyid. Ustadz Somad tidak mursyid, tak punya pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi mursyid dan punya pesantren insya Allah. Kenapa? Karena ada 3: iman, Islam, ihsan. Iman, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Islam, fikih, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ihsan, tasawuf. Tasawufnya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi pesantren Darussalam ada plus yang keempat. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali, dan tarekatnya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Itu yang tak ada di tempat lain. Kalaupun ada, hanya tinggal kenangan saja. Ini rumah suluk Pak Ustadz, masih ada lagi orang bersuluh, tinggal museum. Alhamdulillah, rumah suluk kita masih ada tegak berdiri. Itu tempat belakang tuh, tempat bersuluk pakai AC. Ustadz kok tahu? Ambo potang bersuluk di situ. Bukan de ambo de bawa AC, sodonya pakai AC. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kedua adalah masukkan anak ke lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa anakmu kau masukkan ke sini? Ini kan bukan Asy'ari, bukan Syafi'i, bukan Naqsyabandi. Saya masukkan anak ke situ Pak Ustadz hanya untuk ngambil hafalan Qur'annya aja, hanya untuk bahasa Arabnya saja Pak Ustadz. Jangan Pak, nanti Bapak dibid'ahkannya. Enggak apa-apa Pak Ustadz, untuk ngambil bahasa Arabnya aja Pak Ustadz. Ayolah, terserahlah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan balik. Ustadz, anak saya sudah saya tarik lagi. Kenapa Bapak ambil? Dulu kata Bapak mau ngambil bahasa Arab sama hafalan Quran. Setelah saya pikir-pikir Pak Ustadz, tak ada gunanya anak saya hebat bahasa Arab, hafal Quran, kalau saya dan istri saya dimasukkannya ke neraka. Itu di lemari saya Pak Ustadz, semua celana saya habis kena gunting. Ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah kaki celana masuk neraka. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz datang ke rumah saya? Kenapa Pak? Ini keponakan saya pulang karena berkelahi dengan ayahnya. Apa masalahnya Pak? Narkoba? Bukan. Geng motor? Bukan. Judi online? Bukan. Apa masalahnya Pak? Semua celana ayahnya diguntingnya Pak, karena katanya masuk neraka. Lalu saya bilang, tahan keponakan kamu tuh, jangan kasih dia balik ke rumah. Kalau dia balik ke rumah 2 gendangnya. Kalau tak ayahnya syahid, inyo syahid. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah ke pondok pesantren Wasatiyah. Kalau mau menengok pesantren Wasatiyah, ingat 4 ciri: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali, tarekat Naqsyabandi. Insya Allah selamat anak kita dunia akhirat. Amin. Yang belum memasukkan anak pesantren, setelah acara haul ini segera masukkan. Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, insya Allah. Yang sudah membawa tahu, tidak juga mendaftarkan anak, sampailah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, jangan biarkan anak manja seperti Syekh Abdul Ghani mendidik Syekh Aidarus. Kedua, Syekh Aidarus pergi ke Labuan Haji,
Ambo bawa balik dari Aceh. Bukan senang ke Aceh. Dari Pekanbaru naik pesawat transit ke Jakarta. Dari Pekanbaru ke Medan. Dari Medan baru sampai ke Aceh. Balik dari Aceh ke Jakarta lawak dulu. Baru balik ke Pekanbaru. Tawab kudum semua tawab wadah. Bagaimana dulu Syekh Aidarus? Bukan senang. Begitulah kuatnya seorang anak dan kuatnya seorang ayah. Ini kadang banyak anaknya kuat, ayahnya pula tak kuat. Anaknya kuat, ayahnya tak kuat, emaknya mato bongkar. Ibu siap berpisah dengan anak di pesantren? Dari bunyinya macam terpaksa. Insya Allah. Mudah-mudahan anak ibu semuanya menjadi ulama seperti Syekh Aidarus. Sebelum balik nanti ziarah ke makam, bertawassul. Atawassalu ilaika biwaliyika salih. Aku bertawassul kepada engkau, barokah wali yang soleh Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari beserta silsilah ahli tariqah Naqsabandiyah. Jadikanlah anakku anak yang soleh seperti mereka ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, setelah beliau pulang dari Darussalam Labuhan Haji, dibimbing langsung oleh Syekh Mudawali, beliau tidak ceramah dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, walaupun seluruh kampung beliau terangi dengan ilmunya, tapi beliau duduk membacakan kitab. Ini pelajaran bagi alumni. Jangan hanya ke masjid, tapi juga duduk membacakan kitab. Alhamdulillah, sekarang orang Pekanbaru kalau mau mengaji, dulu ceramah, sekarang sudah baca kitab. Kami Pak Ustadz ada pengajian. Pengajian apa? Baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Siapa yang menulis? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sama siapa kalian mengaji? Sama Ustadz Dr. Zulhendri Rais, alumni dari Darussalam. Nah, kalau mau menghatamkan kitab Bulughul Maram, pergi ke Pekanbaru. Jadi insya Allah tidak hanya sekedar ceramah-ceramah, tapi juga membaca kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, dibacakan, dikhatamkan, bersanad. Apa kata Imam Ibnu Sirin? Laulal isnad, kalau bukan sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata semaunya. Poin yang ketiga, membacakan kitab, mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah, murid-murid dari Syekh Aidarus mendirikan pondok-pondok pesantren. Kalau kita pergi ke Pekanbaru, arah ke Kuantan Singingi, sebelum sampai ke Kuantan ada kota lipat kain, belok ke kanan makam Syekh Burhanuddin Kuntu. Di sana ada pondok pesantren besar di tepi sungai. Pimpinannya buyanya hadir kini. Masukkan ke pondok pesantren Kuntu. Itu sanad keilmuannya dari sini. Begitu juga dengan Darul Hadis Al-Aidarusiyah yang ada di Rimbo Panjang. Itu juga sanad keilmuannya dari Darussalam Kabun. Jadi murid-murid Syekh Aidarus tidak hanya penceramah, tidak hanya dosen, tapi juga mendirikan pondok pesantren. Bapak-bapak yang tanahnya luas, datang ke pesantren Darussalam, serahkan ke alumni-alumni. Saya mau setelah haul ini, setelah tabligh akbar ini, bukan sekedar pengajian, tapi nanti saya dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, setelah pengajian, tuan-tuan tanah, orang-orang kaya, banyak yang memberikan tanahnya. Tanahnya diberikan ke siapa? Kepada alumni Darussalam untuk mendirikan pondok pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini alumni Darussalam Kabun. Betul. Ambo ingin mewakafkan tanah. Dek mendengar ceramah Ustadz Potang haul Syekh Aidarus, ambo wakafkan tanah. Bagus. Tanah siapa? Tidak tahu. Semana mewakafkan tanah kita tak tahu.
Masya Allah, Pak Ahmad, sehat. Barakallah. Saya tidak suka kalau saya sedang ceramah itu dipotong. Kenapa? Karena kalau terpotong, ini mesti diulang dari awal balik. Kalau Tuan pergi memotong di hari Jumat, saya memang tak suka kalau ceramah dipotong, kecuali yang memotong itu Pak Ahmad. Pak Ahmad kau kawan nawak lamo. Kita doakan Pak Ahmad sehat insyaallah. Sampai mana tadi? Nampak tamu, jangan biarkan anak kita manja. Syekh Aidarus dididik oleh Syekh Abdul Ghani. Yang kedua, masukkan ke pondok pesantren. Yang ketiga, setelah tamat pesantren, walaupun nanti jadi bupati, walaupun jadi gubernur, tetap punya pesantren. Bapak ibu pergi nanti ke Rokan Hulu, nampak masjid besar, namanya Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, belok kanan itu ada SMP Tahfiz Quran, itu punya Pak Ahmad waktu dia jadi bupati Rokan Hulu. Walaupun dia bupati tapi tetap punya pesantren. Begitu juga dengan alumni, silakan mau jadi apa, mau jadi anggota dewan, ikut jejak alumni, namanya Ustadz Amal Fatullah. Mau jadi kepala daerah, ikut jejak alumni, namanya Ustadz Esfaraini. Lah jadi? Hah? Ambo sebenarnya pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bupati, gubernur, wali kota, pakai jabatan kekuasaan kalian untuk menolong pondok pesantren. Jabatan tak lama, 2 periode paling lama, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang lama adalah pondok pesantren. Ini contoh pesantren Darussalam Kabul. Sampai hari kiamat pesantren ini akan tetap tegak berdiri, menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak yang sudah mengkhawatirkan ke saya, Ustadz, kami khawatir bagaimanalah agaknya masa depan Ahlussunnah di Riau. Kita ini sudah dikepung Wahabi Pak Ustadz. Saya bilang ada benteng terkuat dan benteng tertua, itulah dia pesantren Darussalam Kabul, yang insya Allah dari sinilah akan menyebar pondok pesantren ke seluruh penjuru Nusantara, penjuru Lancang Kuning. Takbir! Kenapa Ustadz semangat? Iko bukan semangat, kepanasan. Bisa geserkan kipas tuh ke siku. Jadi kalau nampak Ustadz berceramah berapi-api, itu bukan tuan tu semangat, arahkan kipas tu kayaknya. Aku agak sojuknya sikit. Nang keempat, Buya tidak hanya mementingkan pesantren, tapi beliau mementingkan jam'iyah. Makanya awalnya pesantren ini namanya adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Baca sejarahnya. Ini Ustaz Somad dapat dari mana ini? Makanya belilah buku biografi. Beli. Banyak di situ banyak. Nah, ingat Ustaz Aprijon lah 2 kali sobi kok. Ini memang setiap 5 boleh ini iklan itu kan gitu. Ini kan namanya Darussalam. Betul, tapi di awal-awal dulu, maka sampai hari ini adalah Pondok Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Alhamdulillah, bersama kita hadir sekarang Ketua Perti Al-Mukarram Buya Gamal Abdul Nasir, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Orang Perti, pengurus Perti, tidak sah pertinya kalau belum bersuluk. Beliau sudah bersuluk bersama pengurus Jakarta, datang gara-gara saya ceramahkan, tidak sah pertinya, bersuluk uang. Apa pelajaran dari yang keempat ini? Jangan menjadi raja sendirian di pesantren, tak peduli dengan keadaan umat.
Haddatsana Ibnu Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala fulan wa qala fulan. Tak mengerti dengan dunia. Syekh tidak meninggalkan dunia luar. Beliau tetap peduli dengan organisasi. Kenapa? Karena almarhum Syekh Abdul Ghani, ayah beliau, adalah bersahabat dekat dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang dan Inyak Jaho, para pendiri Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kita ini Perti apa NU? Kita ini Perti apa Al-Wasliyah? Kita ini Perti. Jadi waktu acara di Kubang, datanglah seorang kampung. Ustaz, apa? Saya mau nanya Ustaz. Nanya apa? Ustaz ini sebetulnya NU, Perti apa Al-Wasliyah? Kenapa begitu? Karena kami baca-baca data Ustadz di Perti bagian komisi fatwa, Ustadz di Al-Wasliyah bagian komisi dakwah, Ustadz di NU sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail NU, Ustadz di Muhammadiyah penasehat lazismu. Bingung kami, Ustadz ini ormasnya apa katanya. Jadi saya tanya, Bapak ini siapa? Saya Intel Pak Ustadz. Rupanya Intel kok banyak lu bodoh. Nggak tahunya membuat laporan ke atas. Jadi Intel kau mau tahu. Ada ulama besar di Makkah, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini merantau dari Bukit Tinggi, belajar bahasa Arab, tafsir, fikih, hadis di Makkah. Kalau buah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Begitulah Syekh Ahmad Khatib. Rupanya bukan cuma otaknya cerdas, nasibnya baik. Nikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi, orang kaya Makkah. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Syarif Hussein. Waktu itu Makkah belum lagi revolusi King Abdul Wahab, belum 1924. Dibawalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ke istana sholat. Yang jadi imam Syarif, penguasa Makkah. Waktu sembahyang, begitu skenario Allah, salah baca Syarif, salah baca ayat, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Selesai sholat, tertarik Syarif, berdialog dengan Syekh Ahmad Khatib. Akhirnya diangkatlah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi menjadi imam Masjidil Haram. Bangga tak menjadi orang Sumatera? Bangga tak menjadi orang Minangkabau? Ambo kalau ceramah di Sulawesi ditanya di orang, Ustadz Minangkabau? Iyo ketemu. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Sedangkan revolusi King Abdul Aziz 1924. Maka murid-murid dia inilah pulang mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu muridnya pulang ke Jombang, Jawa Timur, namanya Mbah Hasyim Asy'ari, mendirikan jamiah namanya Nahdlatul Ulama 1926. 2 tahun sesudah itu muridnya ada yang pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan jamiah namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah dia Inyak Candong dan Inyak Jaho. 1930, 2 tahun sesudah itu muridnya satu lagi di Medan mendirikan jamiah namanya Syekh Hasan Maksum, mufti kerajaan Delhi, imam besar kerajaan Imam Delhi Medan Sumatera Utara, mendirikan jamiah namanya Al-Jamiyatul Wasliyah. Al-Wasliyah, Perti, NU itu memiliki 3 kesamaan. Pertama, akidahnya Asy'ari. Kedua, fikihnya Syafi'i. Yang ketiga, tasawufnya Sunni Al-Ghazali. Bedanya dengan Perti, perhatikan baik-baik. Perti ada yang keempat, tarekatnya Naqsabandi. Itu tidak ada di NU. Di NU belakangan baru berdiri namanya Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. Sedangkan di Al-Wasliyah tidak mengurus tarekat sama sekali, tarekat berdiri sendiri. Ini salah satu keistimewaan yang mesti kita jaga.
Ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Bagaimana Bapak Ibu yang saya sampaikan ini? Jelas? Alhamdulillah, saya selama ini menyampaikan tausiah jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas ceramahnya, mic-nya ndak kue. Kalau ada yang mengatakan somad itu ndak jelas cakapnya, inyo tidak menonton full 1 jam. Yang ditontonnya yang video pendek potong-potong 1 menit di TikTok. Kalau dia tonton utuh, maka saya selalu menyampaikan utuh. Poin yang keempat, jangan hanya belajar pesantren, jangan hanya baca kitab, tapi penting juga berorganisasi. Karena organisasi itu adalah jamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Alhamdulillah, ketua Perti, pengurus Perti datang kemari. Profesor Dr. Munzir Hitami menjadi rektor UIN Suska, menjadi direktur pasca sarjana, mau besuluk. Profesor mau besuluk. Eko bau S1 itu pun online, nggak mau besuluk. Apa kok? Buya-buya godang datang ke sika besuluk, mengambil baiat, cara berzikir. Nah, ini penting. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, ayahnya orang mulia Syekh Abdul Ghani, ilmunya banyak, 11 hatam, 11 tahun hatam macam-macam kitab kepada Syekh Mudawali. Nasabnya mulia, ilmunya banyak, pesantrennya ada. Kenapa dia tidak sombong? Ini poin yang ke berapa? Nan satu menyambi ampe, nan satu nyambi 5. Rupanya mereka lah ikhtilaf. Poin yang kelima, kenapa Syekh ini tidak angkuh, tidak sombong? Karena dia belajar mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Tunjukkan saya di mana fakultas yang mengajarkan mati sebelum mati. Fakultas tarbiyah? Tidak. Mohon maaf Ustadz Afrijan. Fakultas Usuluddin? Tidak. Mohon maaf Ustadz Nixon. Di mana yang mengajarkan mati sebelum mati? Yang mengajarkan mati sebelum mati adalah Fakultas Tarekat Naqsyabandiyah. Mandi dulu. Mandi apa itu? Mandi taubat, mandi mayat. Setelah mandi dipakaikan kain putih. Apa itu? Kain kafan. Dibisikkan talqin ke telinga, la ilaha illallah. Talqin. Sesudah itu masuk ke liang lahat. Mana liang lahatnya? Itulah kelambu. Maka kelambu suluk tidak boleh, sebab tidak ada liang lahat bulat. Dulu Ustadz Tengku Zulkarnain ditanya oleh orang, Bapak, kenapa orang tarekat itu pakai kelambu? Dijawab deh Ustadz Tengku, dek banyak nyamuk. Ya, orang bertanya macam-macam, jawabannya ya macam-macam. Tapi ketika awak duduk dalam kelambu, pada hakikatnya awak sedang berada di alam barzah, alam kubur. Jadi ibu-ibu, kalau ada lakinya yang mabuk dengan dunia, bawa ke sini biar dimasukkan ke liang lahat. Bapak-bapak, kalau ada yang bininya mak lampir, bawa ke sini. Cari jadwal suluk. Suluk awak setahun berapa kali Bu ya? 2 kali. Ramadan sekali, Zulhijjah sekali. Mandi, pakaian mayat, talqin la ilaha illallah, duduk dalam liang lahat. Insya Allah hilang sombongnya, hilang angkuhnya. Ambo diancam deh orang, Ustaz Somadnya macam-macam. Nanti kalau macam-macam, sampaikan ke Ustaz Somad itu, jangan macam-macam. Nanti kalau macam-macam dia mati. Kata Ambo, sampaikan ke nyo, Ambo lah boleh balik mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang awak cari dalam tarekat iko? Ilahi anta maksudi waridhaka. Tuh, orang tarekat bersuluk bukan ingin tobang. Yang bersuluk ingin tobang Superman. Orang bersuluk bukan ingin kobal, dukun.
Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqomah, karena setan tak bisa istiqomah. Itulah yang dididik dalam suluh. Allah 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 Allah. Kalau menyebut Allah subhanallah, kalau menyebut Allah alhamdulillah, kalau menyebut Allah Allahu akbar, menyebut Allah 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 bukan zikir. Iko wang iko gilo apa waras? Enggak pernah membaca ayat Quran. Alladzina yazkuruna Allah, Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang cuma berzikir di masjid duduk, subhanallah 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 subhanallah. Pernah mereka berzikir toga? Pernah mereka berzikir berbaring? Orang yang ada dalam ayat ini hanya orang yang bersuluh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah 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 Allah. Memasangkannya ke dalam qalbu, memasangkannya ke dalam hati, supaya jangan sampai mulut awak berzikir subhanallah walhamdulillah, mulut berzikir, hati ingat sawit, namanya zikir brondol.